Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membacakan readingan tentang kondisi kamu saat ini yang sudah berpisah dari orang yang mungkin masih kamu pikirkan saat ini. Jadi kita akan buka kartu, ini kartu kamu ya. Jadi kita akan lihat kondisi kamu saat ini. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin baru saja berpisah sama seseorang atau lost contact, atau mungkin kamu memikirkan seseorang, di sini kita akan lihat kondisi kamu tanpa dia, gitu ya. Jika readingan ini lewat beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang kondisi kamu saat ini yang sudah berpisah dari orang yang mungkin masih kamu pikirkan saat ini. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Apa sih tentang kondisi kamu gitu. Oke. Oke, jadi di sini kalau aku merasa kamu saat ini sebenarnya merasa kehilangan ya. Kehilangan sosok orang yang mungkin masih kamu pikirkan saat ini. Dan mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang kayak sudah mencoba berusaha ya kamu untuk baik-baik saja tanpa dia, tanpa orang yang kamu pikirkan. Tapi terlalu banyak banget kenangan atau seperti ketidakpercayaan kamu. Ya, kamu tidak percaya sama keadaan atau sama perpisahan ini yang membuat kamu belum bisa belajar melupakan dia. Jadi sebenarnya kondisi kamu saat ini ya menurut aku banyak pengharapan kamu ke dia. Kamu kayak yakin dia bakal kembali sama kamu, kayak berharap dia bakal kembali sama kamu. Dan kenyataannya itu tidak akan gitu. Jadi ketika kamu atau mungkin dia pergi dari kehidupan kamu, mungkin dia menyimpan kekecewaan, kesakit hatian, kesedihan, atau mungkin dia pergi tanpa memberikan kejelasan, dia lost contact, dia tiba-tiba tidak ngabarin kamu, yang membuat kamu tuh berharap di situ. Karena menurut kamu dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dan kamu yakin dia bakal kembali. Mungkin ya, mungkin ketika kamu konflik sama dia, waktu kalian baik-baik saja, ya menurut aku mungkin kamu kayak ngerasa seperti dia selalu mengalah gitu. Ketika konflik atau permasalahan, dia selalu akan memulai seperti meminta maaf, atau mungkin dia akan seperti membujuk kamu untuk baik lagi pada hubungan. Tetapi ketika dia memutuskan untuk pergi dari kehidupan kamu, dia tidak seperti yang kamu kenal gitu. Dia tidak berusaha untuk mempertahankan, dia tidak berusaha untuk memperjuangkan hubungan kalian. Atau mungkin dia tiba-tiba menghilang gitu ketika ada konflik atau permasalahan. Dia ngeblokir kamu, dia benar-benar tidak ingin ada komunikasi lagi sama kamu. Ya itu yang membuat kamu kayak tidak percaya gitu, karena posisinya dia tidak seperti itu tadinya gitu. Mungkin kamu kayak bertanya-tanya dia memiliki orang ketiga atau sebagainya yang bisa merubah sikap dia, padahal di sini tidak ada orang ketiga ya. Kondisi kamu yang terlalu berharap, kondisi kamu yang terlalu seperti yakin dia bakal kembali, itu yang membuat kamu seperti berpikiran yang negatif thinking gitu. Padahal di sini dia berpisah atau mungkin dia pergi dari kehidupan kamu karena memang dia ingin pergi, atau mungkin dia sudah capek sama hubungan ini gitu. Jadi di sini aku lihat kamu di sini sudah mencoba untuk move on ya, atau merelakan dia. Dan mungkin kamu sudah mencoba untuk membuka hati kamu untuk orang baru. Ya tetapi tetap saja, sejauh apapun kamu berusaha, kamu tetap mikirin dia. Kamu sedih karena takut kehilangan dia gitu. Menurutku kayak gak percaya semua ini terjadi gitu. Karena pengharapan tadi gitu. Jadi kondisi kamu saat ini yang menurut aku kondisi yang paling buruk gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak masih berharap, kamu mikirin seseorang ini gitu, kamu berharap gitu. Buang saja pengharapan kamu itu jauh-jauh gitu, karena dia gak akan kembali gitu.
Dia sudah mungkin bahagia sama orang lain, mungkin dia sudah menata hidupnya sama orang lain gitu. Mau sampai kapan kamu berharap pada sesuatu yang tidak pasti gitu, dan akan terus terpuruk dalam kondisi kamu yang seperti ini gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang mencoba untuk tegar, kamu mencoba untuk senyum dan mungkin bahagia. Kamu mencoba untuk menutupi semuanya, kamu mencoba untuk berpura-pura bahwa kamu sebenarnya tuh kecewa dan terluka gitu. Kamu menutupi kesedihan kamu pada hubungan kamu dan dia. Ya. Jadi kayak kamu tuh ya itu tadi. Kamu mencoba yakin aja gitu pada dia akan kembali gitu. Padahal sebenarnya keyakinan dan harapan kamu itu akan membuat kamu terus seperti pengharapan gitu. Dan sulit untuk melupakan dia, sulit untuk move on ke dia gitu. Padahal di sini dia sudah bahagia bersama orang lain gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih mikirin seseorang. Orang ini mungkin mengkhianati kamu. Dia menyakiti kamu, dia pergi dengan orang ketiga yang membuat kamu mungkin saat ini masih kayak bener-bener sakit hati gitu. Ya kondisi kamu yang aku lihat di sini sih, kamu masih kayak nggak percaya gitu yang dia lakukan ke kamu gitu. Kamu kayak nggak yakin aja yang dia lakuin sama kamu gitu. Ya menurut aku sih, kalau kamu terus-terusan masih mengingat semua tentang kebaikan, tentang keburukan, apalagi tentang dia gitu, perlakuannya ke kamu gitu, itu yang akan semakin sulit kamu melupakan dia gitu. Kamu harus bisa bahagia. Di sini kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu bisa bahagia tanpa dia gitu. Ya. Waktunya untuk kamu bersenang-senang, waktunya kamu untuk bahagia. Waktunya kamu ya untuk membuat rencana untuk kebahagiaan pada diri kamu gitu. Karena terlalu berlarut pada hubungan atau mungkin pada seseorang itu yang akan membuat kamu sulit untuk benar-benar bangkit. Padahal ya menurut aku bakal ada kebahagiaan yang lebih dari ini gitu ya. Kamu harus bisa semangat karena posisinya saat ini ada hal penting yang mungkin harus kamu seperti wujudkan gitu, impian-impian kamu, keinginan-keinginan kamu gitu. Karena jika terus mengingat sesuatu yang mungkin menyakitkan, tidak kepercayaan kamu pada hubungan ini, itu yang akan membuat kamu semakin tidak bisa melawan pengharapan atau keyakinan kamu gitu. Kamu tidak akan bisa melupakan dia gitu. Jadi memang ya itu tadi ya, mungkin kamu kayak takut nggak bisa hidup tanpa dia, atau mungkin kamu kayak takut kamu sepi gitu tanpa dia gitu. Karena ada khawatir atau mungkin ketakutan kamu yang sangat berlebihan karena ketidakmampuan kamu ini, karena mungkin kamu biasa hidup tergantung sama dia, sehingga itu yang membuat kamu kayak khawatir gitu ya. Ya itu tadi ya, kondisi kamu saat ini yang sudah berpisah dari orang yang mungkin masih kamu pikirkan saat ini ya kondisinya memang sudah tidak baik ya. Kamu mencoba untuk move on atau mungkin belajar untuk melupakan dia. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah move on dari dia atau mungkin kamu bangkit dari dia. Itu hal baik ya. Lupakanlah semua yang terjadi gitu. Kalau pernah dia menyakitin kamu belajar untuk mengikhlaskan, kamu belajar untuk move on lah gitu ya. Kamu harus bisa membuktikan dia bisa bahagia tanpa kamu gitu. Kalau memang dia pergi tanpa kejelasan, dia lost contact, dia tiba-tiba ngeblokir kamu, ya kamu harus bisa yakin gitu bahwa dia bukan yang terbaik untuk kamu. Sebelum kamu cintanya banget ke dia, ya semesta kayak memberikan petunjuk bahwa dia memang bukan yang terbaik untuk kamu gitu. Jadi buat kamu yang saat ini mungkin mengalami kondisi yang saat ini, atau mungkin kamu masih memikirkan seseorang, kamu masih berharap dan kamu ya masih yakin bahwa dia bakal kembali, hilangkan jauh-jauh pengharapan dan keyakinan kamu ya. Karena sifat manusia itu bisa berubah-ubah. Jadi kapanpun, dalam bentuk apapun dan dalam waktu apapun ya manusia akan bisa berubah. Kamu pun bisa berubah dengan keinginan dan kemauan. Gitu. Ya, tetap semangat aja lah gitu jalani hidup ke depannya, karena bakal ada kebahagiaan untuk kamu yang lebih baik dari saat ini atau mungkin dari tahun-tahun kemarin ya. Karena mungkin banyak kesedihan, banyak kekecewaan, banyak kesakitan yang kamu rasakan. Kamu gak perlu khawatir, karena semesta itu sudah menyiapkan kebahagiaan untuk kamu. Cuma prosesnya saja yang hanya menunggu waktu untuk kamunya gitu. Jadi butuh waktu dan butuh proses semuanya. Ingat ya, jika berharap pada seseorang itu akan menyakitkan. Jika yakin pada sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi, itu tambah akan menyakitkan. Belajar untuk menerima kenyataan dan belajar untuk menerima keadaan saat ini.
Kalau memang kamu nggak bisa kembali sama dia, kamu harus bisa mencari sosok yang lebih baik dari dia. Karena memang dia sudah bisa menata kehidupannya sendiri tanpa kamu, dan dia memang mencoba untuk bahagia bersama orang lain. Jadi tidak akan pernah dia kembali lagi sama kamu, dan tidak akan pernah dia mungkin menghubungi kamu atau mungkin meminta maaf sama kamu, tidak akan pernah. Karena memang dia sudah mencoba menutup kamu dalam-dalam dan tidak ingin membuka semua kenangan-kenangan lagi antara kamu dan dia. Ya, resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.